Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali di dalam acara perenungan bersama dengan Grace Ministry Church di channel ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang gereja yang asli dan yang palsu atau imitasi. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam gereja Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa akan ada gereja sejati dan juga gereja palsu atau yang imitasi. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara bisa bayangkan ya, serigala itu binatang yang sangat buas ya, rakus, tamak, dan tidak akan pernah puas untuk mencari mangsa mereka yang lemah. Mari kita lihat tentang gereja yang asli atau yang sejati. Berdasarkan firman Tuhan, mereka mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau segala kitab suci memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini ciri yang pertama ya. Mereka mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab. Yang kedua, Kristus sebagai kepala. Hanya Kristus yang disembah, bukan manusia atau pemimpin manapun. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Gereja yang sejati, ciri yang kedua adalah ini, menempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai yang lebih utama di dalam segala sesuatu. Gereja yang asli berikutnya adalah memberitakan Injil murni, memberitakan keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman di dalam Kristus saja, seperti yang tercantum di dalam Efesus 2 ayat 8-9, Yohanes 14 ayat 6. Mari kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi berita Injil yang seperti inilah yang murni, yang diberitakan kepada jemaat. Kemudian ditegaskan lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berita ini yang terus disampaikan, yang terus digaungkan, yang terus diberitakan tanpa kenal kompromi atau bahkan mempunyai niat untuk menggesernya.
Karena berita ini adalah bernilai kekekalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya melalui Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Hanya melalui Dia. Kemudian juga melalui buah roh. Kita melihat apakah gereja itu asli atau palsu. Di mana kita bisa melihat bagaimana kehidupan jemaat dan pemimpin yang memperlihatkan pertobatan dan buah roh yang sejati. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dari buahnya kita bisa melihat. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tentang misi. Jadi bukan hanya sekedar duduk-duduk di dalam di gereja yang menikmati khotbah, puas, dihiburkan, dilegakan, kemudian pulang. Itu pun setiap hari Minggu saja. Tetapi ada misi, yaitu mengutus jemaat untuk bersaksi, menginjili, dan melayani dengan kasih. Mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah. Jadi pergilah itu keluar ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Bukan kepada diri kita sendiri. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan dengan nama yang lain. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau tadi kita melihat ciri-ciri gereja yang asli atau yang genuine, sekarang kita mari melihat ciri-ciri dari gereja yang palsu atau imitasi. Yang pertama adalah dasarnya yang menyimpang, yang mengutamakan tradisi manusia, filsafat dunia atau pengalaman pribadi melebihi daripada firman Allah. Banyak yang terlalu menekankan pengajaran-pengajaran duniawi, filsafat-filsafat, hal-hal yang pragmatis, hal-hal yang hanya menimbulkan kepuasan sesaat, penghiburan sesaat, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang bisa ditambahi, dikurangi. Kemudian tradisi yang sebenarnya perlu lebih detail lagi dicek apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Kemudian ciri berikutnya adalah kepala yang salah, pimpinan yang salah ya. Pemimpin yang karismatik atau manusia dijadikan pusat, dijadikan kepala, bukan Kristus. Jadi kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah kepala dari segala. Tetapi di dalam gereja palsu itu menempatkan pemimpin yang salah, yaitu manusia. Kemudian ciri berikutnya adalah Injil yang palsu, yang mengejarkan keselamatan dengan usaha manusia, dengan perbuatan baik manusia, ataupun dengan kesalehan, dengan hukum, atau bahkan kemakmuran dan kesuksesan dunia. Mari kita lihat di Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu
dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud memutarbalikkan Injil, memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Inilah ciri-ciri gereja palsu, sudah. Mari kita lihat ya beberapa poin penting penegasannya. Berbalik daripada dia, itu berarti tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mengikuti Injil yang lain, yang dari orang yang mengacaukan, yang memutarbalikkan Injil, memberitakan Injil yang berbeda. Ya, ini ciri gereja-gereja imitasi palsu, saudara. Banyak sekarang praktek-praktek gereja yang tidak lagi mengabarkan Injil yang murni, tetapi diganti dengan motivasi-motivasi, dengan kata-kata positif, dengan rangkaian kata-kata positif yang menghibur, yang menguatkan. Tetapi berita Injil yang murni, yang membawa keselamatan melalui Kristus, porsinya dikurangi. Dan siapapun yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Kemudian ciri yang berikutnya dari buah daging. Ada terlihat keserakahan, kesombongan, rebutan jemaat, dan sebagainya. Ada penyalahgunaan kuasa. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikut cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita capan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Banyak gereja-gereja yang entah dari denominasi mana, tahu-tahu berdiri, ya sebenarnya adalah untuk mencari keuntungan dengan kedok kesalahan dan sebagainya. Dari para pendirinya, dari para pelayannya, ataupun hamba Tuhan dalam tanda petik. Kemudian kita melihat juga ada misi terselubung di sana. Lebih mengejar keuntungan, popularitas, atau politik daripada keselamatan jiwa. Yaitu sebenarnya kita tidak heran ya, begitu banyak gereja yang kotok-kotokan, rebutan jemaat sana sini, saling menjelekan dan sebagainya. Karena motivasi mereka bukan membawa jiwa kepada Kristus, tapi mengejar keuntungan, popularitas dan sebagainya. Nah, kalau kita membandingkan gereja asli dengan gereja palsu, mari kita melihat ilustrasi tentang uang asli dan uang palsu. Sesuai indikasi Tuhan, kekristenan itu bernilai kekalan. Karena itu banyak yang dipalsukan. Saudara bisa bayangkan ya, uang asli yang dipalsukan itu biasanya adalah yang bernilai paling tinggi.
Dan kekristenan mempunyai nilai yang paling tinggi, yaitu bernilai kekekalan. Ada jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Karena itu banyak yang dipalsukan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bertanya, gereja kok sampai begitu banyak yang menyimpang, nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan hamba Tuhan palsu. Jangan heran, saudara. Kekristenan mempunyai nilai yang tinggi, yaitu kekekalan. Karena itu banyak yang dipalsukan. Saudara bayangkan, Pak, uang asli itu dicetak oleh otoritas yang sah. Misalnya Bank Indonesia. Ada tanda khusus, watermark, benang pengaman, tekstur, hologram, cirinya jelas dan bisa diuji. Sedangkan uang palsu dibuat manusia tanpa otoritas sah. Terlihat mirip sekali, tetapi jika diperhatikan dengan detail, tidak memiliki ciri keaslian. Dan yang paling mirip dengan yang asli, tapi sebenarnya palsu atau imitasi, itulah yang paling berbahaya. Mengapa? Karena sulit membedakannya. Sama seperti uang. Gereja asli pun dapat diuji dari otoritasnya. Apakah berdasarkan firman Tuhan? Kepalanya apakah Kristus? Dan buahnya apakah sesuai dengan Injil? Gereja palsu mungkin mirip, tetapi tidak memiliki watermark Roh Kudus dan tanda keaslian Injil Kristus. Jadi untuk membedakan gereja yang asli dan gereja yang palsu, saudara jangan hanya melihat tampilan luarnya saja, gedungnya megah, AC-nya bagus, layar LCD-nya raksasa, soundnya bagus, musiknya lengkap, rame, dan sebagainya. Jemaatnya full, tetapi ujilah dengan firman Tuhan. Bagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan otoritas kita untuk menguji segala sesuatu itu, apakah itu pengajaran, apakah itu doktrin, apakah itu kesaksian, apakah itu nubuatan-nubuatan, pengalaman-pengalaman, dan sebagainya, itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mampu mengubah hidup seseorang, pribadi, manusia, siapapun. Mari kita setia mengikut Tuhan, Juru Selamat yang sejati. Senantiasa rindu, lapar, dan haus akan firman Tuhan. Selalu rindu untuk diperlengkapi, membaca, merenungkan, dan melayani Tuhan. Sesegera mungkin mengambil komitmen, ambil bagian dipakai Tuhan. Dan hidup yang berdampak, berbagi kasih kepada sesama. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.